Dia terus mengatakan hal yang sama berulang kali. Aku benci kesalahan dan orang yang melakukannya. Lalu bagaimana dengan kesalahan dia sendiri yang telah dia buat? Bisa kau jawab? Lihatlah anak-anakmu, mereka selalu diam dalam ketakutan. Dan nenek yang malang. Paman marah padanya meskipun dia sudah terlalu tua. Dia bahkan terus memeriksa apa yang dia makan setiap harinya. Seolah kita akan kehabisan bahan makanan kalau dia makan lebih banyak. Cutki, mereka punya keluarga bersama. Tapi tahukah kau, Paman Eje telah membuat hidup semua orang bagai di neraka. Ya? Hei, mau kemana kau, Cutki? Duduk, sini. Aku belum selesai. Ayo. Hei, Eje. Apa kau lihat itu, Nek? Dia selalu menceramahi orang lain. Tapi ketika aku berhadapan dengannya, dia pergi. Apa yang kau katakan memang benar. Aku juga tidak cukup mengenal anggota keluargaku. Dan juga tidak mengerti rasa sakit mereka. Ya. Apa yang kau katakan? Aku hanya tahu cara memberi perintah. Sekarang tolong kau perbaiki semua yang kau pikir kalau aku ini salah. Jadi mulai saat ini aku mempercayakanmu dengan tanggung jawab rumah ini dan juga anggota keluarga. Kau mengertikan maksudku? Jangan sampai kau lalaikan tugasmu. Jadi mulai saat ini, semua tanggung jawab rumah ini ada padamu. Kunci rumah ini aku serahkan padamu. Tolong perhatikan bahwa ibu mertuamu, Gudan Aksat Jindal akan mengurus rumah tangga mulai sekarang dan bukan aku. Dan aku akan duduk dan menonton bagaimana kau bisa menjaga keluarga tetap bersama saat menjalankan rumah tangga. Kau mengerti kan rasa sakit semua orang? Sekarang selesaikan masalah mereka sebagai ibu mertua mereka. Ada apa? Apa kau takut? Kau mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa kau lakukan, bukan? Kau tidak bisa melakukan ini, Eji. Apalagi keputusannya dipengaruhi olehnya. Bagaimana bisa dia menyuruhmu melakukan apa yang harus kau lakukan? Dia sendiri tidak tahu apa-apa. Kau itu saja tidak akan mungkin bisa berjalan lurus di garis lurus. Mana mungkin mengurus rumah tangga? Dan kau ingin dia membuat keputusan untuk keluarga? Apa kau ingin keluarga ini hancur? Tidak ada yang bisa mengurus rumah ini lebih baik daripada kau, Eji. Kau sudah tinggal di rumah ini selama bertahun-tahun. Dan kau pasti sudah paham benar bahwa aku tidak pernah menarik kata-kataku. Jika aku membuat keputusan, keputusanku tidak akan berubah. Mulai sekarang rumah ini dan keluarga ini akan menjadi tanggung jawab ibu mertuamu, yaitu Gudan Aksat Jindal. Dia akan lakukan semua yang dia ingin ajarkan padaku. Semoga bisa melakukan yang terbaik. Yang terbaik.
Baik. Paman, Kau itu tahu betul kalau kau tidak bisa memenuhi bahkan setengah dari tanggung jawab yang telah kau berikan. Tapi kenapa kau tidak mau mengakui kalau kau tidak bisa melakukannya? Apa kau tidak bisa mengatakan tidak pada Eje? Apa yang kau lakukan, Ibu? Ini bukan hanya kunci. Banyak kehidupan bergantung pada benda ini. Ini tentang tanggung jawab keluarga. Kau bahkan tidak bisa melakukan puja. Bagaimana kau bisa mengurus rumah ini? Apa kau menyadari berapa banyak tanggung jawab yang harus diurus? Ada begitu banyak. Kau pikir itu hanya sepotong kue? Kau pikir kau bisa mengurusnya? Kak Laksmi, tolong jawab. Apakah dia pernah melakukan tugas dengan benar dan bisa dikasih tanggung jawab? Apa kau pikir tidak ada yang akan keberatan dengan ini? Katakan, Ibu. Cukup. Aku bilang cukup. Jangan lupa bahwa Gudan adalah istri Aksat sekarang ini. Dia adalah ibu mertuamu. Itu berarti dia adalah nyonya rumah di sini. Tidak ada yang mengejutkan tentang apa yang terjadi hari ini. Ini pasti terjadi di masa depan. Kalian harus hormat pada Gudan. Gudan, kau jangan khawatir ya. Kami ini dari Indore. Kami dikenal karena peretasan. Kami akan cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kami akan urus semuanya. Karena kami percaya kepadamu. Wah, Nenek. Aku harus mengatakan. Nenek punya keyakinan yang sangat besar kepadamu. Kepercayaan Nenek pada Gudan suatu hari nanti akan membuat kita sekeluarga kehilangan tempat tinggal. Dan ingat kata-kataku ini. Tidak ada yang akan bisa mencegahnya atas perbuatan. dengar dulu. Kepercayaan Nenek pada Gudan suatu hari nanti akan membuat kita sekeluarga kehilangan tempat tinggal. Ibu mertuamu, Gudan Aksat Jindal akan mengurus rumah tangga mulai sekarang dan bukan aku. Kau itu tahu betul kalau kau tidak bisa memenuhi bahkan setengah dari tanggung jawab yang telah kau terima. Kau bahkan tidak bisa melakukan puja. Bagaimana kau bisa mengurus rumah ini? Ada begitu banyak tanggung jawab yang harus diurus. Banyak yang harus ditangani. Kau pikir ini hanya sepotong kue? Kau bisa menanganinya? Kenapa aku menerima tanggung jawab ini? Aku tidak bisa melakukan ini. Ya, aku bisa melakukannya. Aku harus tenang. Aku harus tenang. Aku bisa melakukannya. Aku mau telepon ayah. Halo Gudan, apa kabar nak? Baik. Jadi kau sedang kesal sekarang ini. Apa yang terjadi, harus ke ayah ke sana? Bagaimana bisa ayah sampai sini larut malam? Ayah bahkan tidak membawa skuter dan pengemudi taksi sedang mogok. Masalahnya, aku sangat stres ini. Terasa seperti... Kau seperti tersesat dalam pameran. Kau terus mengatakan hal yang sama sejak kau masih kecil. Kau takut pada kerumunan, nak. Dan kau makan banyak es krim karena stres. Apa kau ingat? Aku masih suka makan es krim.
Aku sudah makan 4 wadah es krim. Kau sedang makan yang kelima, kan? Sayang dengar. Ayah tidak akan bertanya apa yang terjadi, tapi ayah akan mengatakan bahwa kau selalu terbiasa menyelesaikan tugas yang membuatmu takut. Tetaplah seperti itu, nak. Semua akan baik-baik saja. Sayang, kau harus mencoba untuk menguasai ketakutanmu itu. Jangan biarkan ketakutanmu menguasaimu. Percayalah pada diri sendiri. Jangan biarkan apapun melemahkan. Baiklah, Ayah. Apa yang terjadi, ha? Ada apa sebenarnya? Apa kau ingin memberitahu? Apa yang menjadi kekuranganku, ha? Ayo katakan, sebenarnya apa kekuranganku? Tidak. Aku datang ke sini bukan karena itu. Tapi permasalahannya... Sekarang kan aku yang mengurus rumah. Aku punya tugas untukmu. Kau akan memberiku tugas. Karena aku yang mengurus rumah, aku akan membuat semua keputusan untuk keluarga ini. Jadi aku boleh memberikanmu tugas, kan? Tidak perlu terkejut begitu. Oh, aku hampir lupa bahwa kau sudah terbiasa dengan cambuk. Maksudku, kau sudah terbiasa memberi perintah. Kau tidak terbiasa mematuhi perintah. Iya kan? Kau ingin aku melakukan apa? Kau harus membawa pulang Sidi dari rumah sakit. Bahkan, dokter mengatakan bahwa akan lebih baik kalau Sidi bersama keluarganya. Bahkan aku juga merasakan hal sama. Jadi tolong bicara pada dokter dan bawa pulang Sidi. Tidak perlu. Lebih baik Sidi tinggal di rumah sakit saja. Tidak. Ini kan Diwali. Anggota keluarga seharusnya berada di rumah, bukan di rumah sakit. Kau mungkin tidak masalah dengan itu, tapi aku tidak. Jadi tolong lakukan yang kukatakan sekarang juga. Gudan, apa dokter di rumah sakit? Tolong jangan berdebat denganku. Ngomong-ngomong, argumen hanya bagus untuk saluran berita. Tapi aku mengurus rumah, bukan saluran berita. Sudah sana. Baiklah. Sidi akan pulang. Ya ampun, Ayah, Sidi. Ayah, Sidi kan sedang sakit. Kenapa Ayah bawa pulang ke rumah? Hei, tapi dia sudah melakukan hal yang benar. Sidi akan aman. Dia akan berada bersama keluarganya. Bahkan dokter sendiri mengatakan bahwa kalau dia tinggal di rumah bersama anggota keluarganya, maka peluang kesembuhannya akan meningkat. Jadi, aku menyarankan agar kita membawa Sidi pulang. Kau tidak berhak untuk Gudan memutuskan. telah melakukan hal yang benar. Ini lebih baik untuk Sidi. Gudan benar. Lebih baik bagi Sidi untuk tinggal di rumah daripada di rumah sakit. Kalau ada keadaan darurat, aku akan datang. Tolong bawa Sidi ke kamarnya. Baik. Tidak, aku yang akan mengantar dia ke kamarnya. Kita harus memastikan bahwa semuanya sudah aman bagi Sidi. Tunggu, Ayah. Aku minta maaf karena mengatakan ini. Tapi Gudan, maksudku Ibu seharusnya tidak berada di sekitar Sidi. Tolong suruh dia untuk menjauhinya. Gudan tidak bertanggung jawab atas kondisi Sidi. Lagi pula aku tidak bisa mengatakan apa-apa padanya sekarang. Dia yang mengurus rumah sekarang. Aku tidak bertanggung jawab lagi. Jagalah Sidi.
Kenapa Gudan tidak meninggalkan kita sendirian? Aku mengenal dia sangat baik. Dia sengaja melakukan ini. Ayo pergi, Sidi. Kalian jangan khawatir sama sekali. Kami akan mengurus Sidi dan aku hanya akan melakukan yang terbaik untuk Sidi. Kenapa semua ini mulai terjadi di rumah kita? Dan semua keputusan di rumah ini akan diambil oleh Gudan mulai sekarang. Iya, itu benar. Ayah telah memberikan Gudan kepercayaan serta semua tanggung jawab di rumah ini juga diberikan kepada Gudan. Sini, aku akan taruh bindi di dahimu. Semua orang di keluarga ini berpikir bahwa aku yang bertanggung jawab atas kondisimu sekarang. Tapi kau tahu soal ini, kalau saja kau memberitahu Paman EJ, maka ini tidak terjadi. Ngomong-ngomong, cepat sembuh ya. Kemudian kau akan cerita bagaimana semua ini bisa terjadi. Tapi tunggu sampai kau pulih. Dan sekarang kau harus istirahat. Sidi, jangan pernah berpikir kalau kau sendirian di sini. Aku, Gudan, selalu bersamamu. Kalau sampai ada yang berniat untuk mengganggumu, maka aku tidak akan membiarkannya dan tidak akan mengampuni orang itu. Jadi jangan takut, jangan pernah takut. Sekarang istirahatlah. Aku akan mengurus semuanya. Hei, kenapa kau begitu takut pada suamimu? Hei, kau orang gila. Aku suamimu. Por. Akan lebih baik kalau kau mati saja. Karena kau tidak bisa menyakitiku bahkan jika kau hidup. Hah? Apa kau menyadari betapa sakitnya aku melihatmu dalam kondisi seperti ini, istriku? Hah? Aku akan membantumu. Biarkan aku membebaskan rasa sakit ini untuk selamanya. Tidak ada gunanya membunuhmu. Karena sangat menyenangkan melihatmu menderita daripada membiarkanmu mati. Ya, kau bukan ancaman bagiku lagi. Karena Gudan yang mengancam. Seharusnya dia tidak macam-macam denganku. Eje menyelamatkannya terakhir kali. Untuk sekarang tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dariku, Gudan. Ibu, tolong! Sekarang aku adalah nyonya rumah. Siapa itu? Siapa? Aku. Gudan Aksat Jindal. Jadi aku akan berkuasa di rumah ini, oke? Apa yang kau lakukan, Ibu? Tolong kami! Ini adalah perintahku. Tidak akan ada pelayan di rumah ini lagi. Pekerjaan yang biasa dilakukan pelayan sekarang akan dilakukan Saraswati. Dan kau akan melakukan semua pekerjaan rumah sendiri.
Dan untuk Laksmi, kau tidak ada gunanya bagiku. Jadi kami tidak membutuhkanmu di sini. Ayo, sana pergi. Tidak, Ibu, aku mohon. Tolong jangan lakukan ini. Ibu! 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 Kak Laksmi? Kak Laksmi, ada apa? Ada apa, Kak Laksmi? Kenapa? Kenapa? Kenapa kau teriak-teriak? Mengerikan sekali. Penyihir itu! Kau teriak-teriak, ada apa? Kenapa? Aku berteriak karena takut. Gudan akan mulai memerintah mulai besok. Hanya Tuhan yang tahu bagaimana dia akan membalas dendam pada kita. Aku yakin dia akan membuat kita bekerja keras besok. Tidak akan terjadi apa-apa, Kak Laksmi. Sudah, ingat kata-kataku. Sudah, tidak akan terjadi apa-apa. Kau hanya punya beberapa jam di tangan Gudan Jindal. Dalam beberapa jam ini kau harus menunjukkan bahwa kau cukup bertanggung jawab. Ini bukan hanya tanggung jawab, tapi ini perang. Ini adalah perang. Ini perang melawan orang yang berpikir bahwa Gudan atau wanita lainnya di zaman ini tidak bisa mengambil tanggung jawab dan tidak bisa melakukan apa-apa. Hah? Itu tidak akan terjadi. Karena mereka harus menuruti kata-kata Gudan. Kau harus mengurus kunci dan orang-orang di dalam rumah ini sendirian. Kau sudah banyak berbicara, Gudan. Tapi apakah kau sudah pikirkan bagaimana caranya? Hah? Sudah kau pikirkan? Ingatlah satu hal. Kau tidak perlu meminta bantuan siapapun. Ya Tuhan, kemana kuncinya? Aduh, Paman tidak akan memaafkanku. Ini hari pertama aku mengurus rumah, dan aku sudah kehilangan kunci-kuncinya. Kenapa kau ambil kuncinya? Aku sudah berurusan dengan banyak hal. Sekarang berikan kuncinya padaku. Ayo lemparkan. Kau sama keras kepalanya seperti Paman. Kau adalah Kator. Ada apa denganmu? Hei, berhenti. Hei, tolong berhenti. Aku mohon. Ayo berhentilah. Kenapa kau keras kepala? Tolong, aduh, tolong berhenti di situ. Tetap diam, jangan bergerak ya. Dengar ya. Aduh, berhenti. Dengar, kumohon jangan bergerak. Hei Kator, aku tahu kau keras kepala, tapi kau duduk di atas kipas. Kator, kau baik-baik saja? Hah? Kator? Siapa yang menamai merpati itu Kator? Aku yang menamainya mengikutimu, Paman. Dia itu sama keras kepalanya sepertimu. Aku yang telah memberinya nama itu. Apa ada masalah? Dia sangat menggangguku, terus-menerus mengepakkan sayapnya. Dia membuatku mengejarnya, lihat saja. Kator terluka. Hei, Kator! Kator tidak terluka. Hah? Kau yang terluka. Apa maksudmu? Itu darahmu. Hah? Kau terluka. Apa? Darahku. Udah,
Gudan, buka matamu. Ayo, buka. Buka. Aku yakin dia berpura-pura. Apakah beberapa tetes darah membuatmu takut? Astaga! Apa kau tidak tahu bagaimana rasanya kehilangan sedikit darah? Apakah ini kurang? Ya Tuhan, aku harus makan buah delima. Jumlah hemoglobinku pasti turun sekarang. Kau ini luar biasa. Hei, Kator! Kator! Katormu ada di sini. Ayo, ambil dia. Aku masih ada pekerjaan. Tentu. Kator, kemarilah. Ayo. Itu bagus. Kau tidak perlu tinggal bersama Paman ya. Dia tidak tahu bagaimana caranya bersenang-senang. Dia hanya bisa memarahi orang. Kau harus tinggal bersamaku. Kita akan bersenang-senang bersama. Kau benar-benar menamainya mengikutiku. Tapi perilakunya sama seperti kau. Ingat kata-kataku. Dia tidak akan lama di sini. Kator! Kator! Selamat datang di pelatihan interval cepat kardio. Ayo kita mulai. Lakukan yang terbaik yang kau bisa. Ayo mulai. Mulailah dengan yang mudah. Lalu angkat dan turun. Lagi. Ya, sekali lagi. Bagus. Ayo. Sekarang kita mulai dengan berjalan. Lakukan yang mudah. Ayo lakukan. Ya, bagus. Ya, bersenang-senang saja. Ke samping. Ya, kau bisa. Ayo jalan. Oke, bagus. Ayo. Ya. Ih, ibu ini sedang apa? Ayo, ayunkan. Bagus. Ya. Oke. Ya, bagus. Ya. Hati-hati, Bu, jangan menendangnya. Apa yang dia lakukan? Ya. Gudan, Jalan. Hah? kenapa kau mengubah alarm kami semua? Ini kesepakatannya. Aku yang mengurus rumah sekarang. Bukan orang yang pemarah itu, Tuan Aksat Jindal. Dan kau lihat kan? Aku ingin semua orang di rumah ini tidur dengan nyenyak. Aku ingin semua orang tidur dengan nyenyak. Ya, bagus. Satu, dua. Ya. Ya. Hei, Oh, jadi apa kau pikir ini adalah cara yang benar untuk mengurus rumah? Apa seperti ini caramu memulai hari? Eja akan kembali sebentar lagi setelah lari dan berolahraga. Apa yang akan kau sajikan? Kau akan buat apa untuk sarapannya? Dan kami kau biarkan tidur. apa yang kau katakan? Tidak mungkin. Poha dari Jalebi, dari Rajwa Dacapan, Kacoris dari Lalbaiti, Alo Paratas dan Rawa Masala Dosa dari Tosa, dan pizza vegetarian dengan keju ekstra. Tunggu. Apa kau yang membuat semua ini sebelum kami bangun atau bukan kau yang membuatnya? Katakan pada kami. Aku memesan semuanya. Kenapa aku harus buat semuanya? Ini dia Laksmi, ambil kartunya. Oh, kau tidak perlu khawatir saat ibu mertuamu ada di sini. Pesan apapun yang kau inginkan. Apa? Kenapa kau tidak mengerti juga? Padahal kau sudah lama tinggal di sini. Apa kau pernah melihat kami memesan makanan dari restoran? Keluarga Jindal yang tinggal di sini lebih suka makanan buatan sendiri. Benar. Kami bahkan tidak pernah pesan makanan dari restoran EJ. Hari ini adalah hari pertamamu. Dan kau tidak bisa menangani apapun. Oh Durga, aku bisa menangani semuanya dengan baik. Kau harus tetap diam sekarang ya. Kalau orang luar mendengarmu, restoran EJ maka akan ditutup selamanya. Tutup semua. Hai Laksmi, silakan pesan apapun yang kau mau. Sama seperti kita meminum air saat kita kehausan, kita harus memesan sesuatu yang lezat dan kita menginginkan makanan. Untuk sarapan pagi ini. Laksmi, Saru, Gudan, Oh, ya Tuhan, lihat dirimu, Nek. apa aku sudah benar memakainya? Iya, Nek, tentu saja sudah. Nenek memakainya dengan benar dan terlihat cantik. Biar aku mengambilnya. Tinggalkan semua ini dan ikuti aku. Aku akan mengajari Nenek. Aku sudah pelajari semuanya. Ayo. Kak Durga, kau tahu, kau tidak perlu tertekan dengan semua ini. Iya, Kak Durga. Lihatlah Nenek. Dia seharusnya melakukan puja sekarang ini. Dia malah berolahraga. Dan sepertinya tidak apa-apa kalau kita memesan makanan dari restoran. Jadi sekarang lebih baik kita pesan saja.
Aku akan menelpon. Nenek, nenek ingin makan apa? Apa saja boleh. Kami pasti akan memakannya. Oh, wow. Semuanya terjadi persis seperti yang aku pikirkan. Gudan wanita bodoh ini, dia pasti akan mengacaukan semuanya. Tapi aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Anggota keluarga ini tidak akan menjadi binatang dan rumah ini tidak akan menjadi hutan. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kau sudah kembali. Kau mengabaikan aku sebelumnya. Kenapa sekarang kau kembali? Ayo, bertindak kuat dan sombong. Ayo. Hei! Aduh, kau membuat kerusakan lagi. Kau membuat kerusakan ya, hei. Tetap di sana. Hei, hei, tunggu. Aku peringatkan ya, tetap diam. Aku memberitahumu untuk yang terakhir kalinya. Jangan berani melawanku. Jadi seperti ini caramu mengurus rumah tangga? Apa seperti ini caramu mengubah reputasimu di rumah ini? Apa kau tahu, Gudan? Apa kau tahu jam berapa sekarang? Sekarang sudah jam 10 pagi. Kau belum melakukan pekerjaan di dapur, kau belum membuat sarapan, bahkan kau belum melakukan puja. Apa saja yang kau lakukan? Tugasmu itu adalah mengawasi para pelayan dan memeriksa apakah mereka melakukan pekerjaan mereka dengan benar, Gudan. Tapi lihat, kau malah sibuk mengeringkan rambutmu. Aku rasa dia takut dengan bersuara kencang. Kau mengatakan sesuatu? Iya, aku bilang. Memegang kunci rumah ini memang sangatlah mudah, Gudan. Tapi tidak mudah mengurus rumah tangga. Ini seperti naik kereta kuda. Kau perlu mengendalikan kuda itu. Karena jika kau tidak mengendalikan kudanya, maka semua kuda yang ada akan berlari ke arah yang berbeda. Dan yang naik kereta akan jatuh ke permukaan tanah. Aku sedang bicara padamu, apakah mendengarkanku? Iya, Kator cukup dekat. Dia tidak akan mengampuninya. Apa? Kau bilang apa? Ya, tidak, Durga, tadi aku bilang apa ya? Kau harus mengendalikan kuda. Kereta kuda yang ditarik yang digunakan dalam pertempuran. Sementara aku hanya mengurus rumah tangga. Apa hubungannya? Dengar, aku tidak melakukan apa-apa. Aku baru saja memperbaiki sepeda tua yang rusak dan aku memperbaiki rantai sepeda, sproket, dan ban yang kempes. Aku mencoba menjadikan sepeda untuk bermanfaat. Sekarang aku akan mengayuh sepeda dengan hati-hati. Kau akan melihat bahwa semuanya akan segera seimbang dengan baik dan berjalan sesuai rencanaku sebelumnya. Oh, kau tidak mengerti ya? Aku tahu kau tidak mengerti, itu benar. Aku akan jelaskan ya. Silakan duduk, ayo. Silakan duduk. Tunggu. Begini ya. Aku mengerti bahwa pemberi tugas EJ telah menjadi kepala rumah tangga selama bertahun-tahun. Jadi kau harus terbiasa dengan caranya. Tapi bisa kau katakan sesuatu? Dengar Durga, kau tahu bahwa komoditas dan disiplin adalah prasyarat untuk mengelola rumah tangga. Tapi cinta jauh lebih penting daripada keduanya. Ya, dan apa yang kau khawatirkan? Aku harus mengurus rumah dan aku akan menanganinya. Aku juga akan memenuhi tugasku sebagai ibu mertuamu. Oh iya, sekarang kan aku sudah diberi semua tanggung jawab. Aku akan melaksanakannya. Ya, aku bisa melakukannya. Maaf. Aku akan mengambilnya. Ayo. Kau akan memenuhi tanggung jawab. Dengar ya, kau bahkan tidak bisa menangani kunci ini dengan benar. Mudah menganggapmu sebagai ibu mertua, tapi sangat sulit untuk bersikap seperti ibu mertua. Seorang ibu mertua harus berperan sebagai ibu, anak perempuan, dan juga menantu. Ini bukanlah lelucon. EJ memang telah memberimu kunci rumah ini. Tapi itu bukan berarti kalau aku menganggapmu sebagai kepala rumah tangga keluarga ini sekarang.
Kau harus mendapatkan gelar itu dengan usaha sendiri. Dan kau perlu mengetahui batasanmu. Dan ingat satu hal, Gudan. Aku, Durga Jindal, tidak akan pernah mentolerir segala kecerobohan terhadap keluarga Jindal ini. Tidak akan pernah. Maafkan aku, kau sebenarnya memperumit hal yang sangat sederhana. Maaf, kau membuatnya terdengar sangat rumit sampai aku tertawa. Mari kita lakukan satu hal. Ayo kita turun bersama. Kita akan memeriksa apakah semua orang suka metode baruku atau tidak. Dan juga kita akan lihat apakah itu berdampak pada pekerjaan rumah tangga. Dan kalau kau menyimpulkan bahwa metode baruku tidak cukup baik, maka aku akan mengubahnya. Oke? Ayolah, ayo pergi bersama, ha? Ayo. EJ, kami tidak tahu apa-apa. Ibu yang meminta kami memesan makanan, jadi kami melakukannya. Iya, Ayah. Kami... Ya ampun. kami... Wow. Aromanya enak sekali. Itu artinya kita akan makan sesuatu yang baru setiap hari. Ibu mau apa? Nanti ibu bisa sakit. Oh, sudahlah. Saat kalian masih anak-anak, kalian memakan semua ini. Hanya karena kau kaya sekarang, kau pikir ini tidak sehat. Dengar ya. Aksat, dulu kau juga menyukai makanan seperti ini. Waktu kau masih kecil, kau menolak makanan ini sampai kami memesan kacoris. Apa kau masih ingat? Selamat pagi, Ayah. Ayo Durga, aku tunjukkan ya. Aku sudah menyelesaikan semua pekerjaan. Selamat pagi semuanya. Ini adalah hari pertamaku dalam mengurus rumah tangga. Dan aku harap kalian menyukai sarapan yang telah aku pesan untuk semua orang. Dan kalau ada yang tidak suka, aku minta maaf. Aku akan mencari tahu apa yang disukai semua orang dan memesan sesuatu yang lebih baik lagi nanti ya. Fardan, kau tidak perlu lagi bekerja hari ini. Kenapa? Paman, tolong jangan menyela ketika aku berbicara ya. Bagaimana kalau aku lupa? Tuh kan aku benar-benar lupa. Apa tadi ya? Kau katakan padaku kalau hari ini aku tidak perlu pergi bekerja. Ya benar. Iya benar, Fardan. Kau tidak perlu pergi ke restoran hari ini. Kau harus menonton film romantis bersama Laksmi hari ini. Apapun film yang Laksmi sukai. Benarkah? Karena kau sudah memiliki rencana untuk menantumu. Kau juga pasti sudah memikirkan siapa yang akan mengawasi keuangan di restoran hari ini. Tentu saja sudah. Orang yang akan mengelola keuangan hari ini ya teng teng teng. Saraswati. Saraswati kan punya gelar MBA. Dia sangat cerdas dan punya kemauan untuk bekerja. Jadi Saraswati yang akan mengelola keuangan. Sederhana saja, Paman. Ibu, aku bisa pergi ke restoran Ayah dan aku bekerja. Iya, tentu kau bisa. Iya. Terima kasih. Aku sudah janji padamu bahwa aku tidak akan ikut campur dalam keputusan. Tapi tolong kau ingat-ingat satu hal, Gudan. Jangan kau buat keputusan yang membuat kau menyesal di masa depan. Untuk itulah kau harus berhati-hati, Gudan. Bagaimana bisa aku membuatmu mengerti, Paman? Bagaimana caranya? Gudan tidak takut dengan hasilnya. Katakan satu hal, ngomong-ngomong kapan terakhir kali kau melihat mereka tersenyum seperti ini? Apa bahkan kau tidak ingat?
lupakan saja. Aku yakin kau pasti tidak ingat. Biarkan aku katakan sesuatu. Mulai sekarang kau akan melihat senyum di wajah semua orang setiap harinya. Aku bahkan tidak tahan dengan wajah. Oh ya, ngomong-ngomong, nikmatilah sarapannya. Ini awal yang bagus. Mulai sekarang, kita harus membiarkan semua orang melakukan apa saja yang mereka suka. Apa kau melihatnya? Durga, kau tidak perlu khawatir. Bukankah sudah kukatakan bahwa semuanya bisa ditangani dengan suasana hati yang menyenangkan? Tapi kau selalu saja curiga tentang caraku. Kau lihat kan semua orang bahagia. Itu bahkan tidak mempengaruhi pekerjaanku. Kau pikir aku tidak mampu ya? Tapi ibu mertuamu bisa melakukan... Maksudku ibu mertua Laksmi dan juga Saraswati. Kesalahpahaman dan tanggung jawabmu semuanya akan hancur, Gudan. Dan aku bahkan tidak perlu melakukan apapun, Gudan. Kau akan menggali kuburanmu sendiri. Kau tidak akan bisa mengurus rumah tangga ini. Kau tidak akan bisa menjadi ibu mertua yang sesungguhnya juga.